sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Asam lah kanis, asam gelugur, kedua asam menjadi bubur, menangis mayat di pintu kubur. Ya Allah, menangis mayat di pintu kubur. Ya Allah, bikin kami menangis saat ini. Ya Allah, sebelum kami menangisi derita kami di ambang pintu kubur kami. Ya Allah, sebelum kami menangisi dosa-dosa yang kami buat, silap-kilap yang pernah kami lakukan di ambang pintu kubur kami. Ya Rahman, buat kami menangis hari ini. Ya Allah, yang pernah membentak ayah dan ibunya. Ya Rahman, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan ketika kufur, teringat badan ketika kufur. Sama-sama astaghfirullah Rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. كلمة التحية من مؤسس معهد الإحسان نهضة الدنيا الإسلامية نرجو والمرشد لمجلس التعليم انتشار الدعوة الأستاذ محمد SIM فعليه فليتفضل مشكورا. Sambutan atas nama Yayasan Al-Ihsan Nurul Dunia Islamiyah Nurul, sekaligus atas nama Majelis Ta'lim Intisyar Dakwah yang akan disampaikan oleh Gubernur ASSAG MD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nusur ويصنع ثورة ديننا الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Akhirnya Tuan Guru Aminul Anwar Abdul Rahman MC yang saya cintai dan saya hormati, Al-Mukarram Tuan Guru Taufik Rahman MA yang sama-sama juga melihat yang tadi telah memberikan kita banyak hal ilmu yang alhamdulillah
beliau sering hadir di tempat yang berbenci untuk membina kita semua. Kemudian ada semua kan, ada semua. Yang pertama Ustaz Tri M. Satyawan SD selaku Direktur PT Cahaya Hati yang bergerak di bidang travel dan umrah. Semakin beliau akan diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal sosialisasi tentang travel dan umrah kita. Kemudian yang belum hadir evaluasi juga selaku Direktur cabang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga tiang beruntung dapat hadir di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan pulang waktu untuk kita bersama-sama menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kami kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua yang masih setia dalam menjalankan sunnahnya hingga hari ini. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Direktur PT Cahaya Hati yang meluangkan yang berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kita tentunya. Harapan kita nanti apa yang beliau sampaikan kita akan dengarkan bersama-sama. Nanti kira-kira lalu tidak jauh dari masalah travel yang benar. Itu memasang produk mulai sebenarnya hadir. Datang-datang ongkos. Untuk melihat jauh semua. Mudah-mudahan kita relasi. Karena ada ini bukan cerita fakta. Dulu di tahun 1994 arah kedudukan Haji Nur dengan pegawai captain, lalu dengan Saiful Tunggal, lalu mulai dari muka isi uni mulai lagi dengan kita dengan bisa berapa dari muka akan seragam ini seragam ini tidak bisa mendia. Kalau mau datang, ini belum bisa bersyukur mulai. Selaikan atas dengan ini tak perlu. Pokoknya biasa ada jamaah haji saya belanja dulu, kelengkapannya dibeli. Siapa ini mulai jemaah? Mau terus dari Surabaya, lalu dengan naik kapal, pesawat. Ini dunia orang lain, lolos. Karena modal dulu
liburan di jamaah. Saya juga ke pesawat tahu. Waktu di pesawat saya makan. Ampun turun di bawah. Dari turun di kursi. Datang pramugari kedua. Kenapa Bapak duduk di bawah? Dia kurang ngomong. Dia senang. Duduk dalam pesawat. Yang dulu paling atas. Jadi paling atas kalau dalam pesawat dulu dia pulang. Sehingga dilaporkan sampai kita bahwa ada penumpang gelap. Jadi dimuliakan yang depan itu yang ngomong semua. Jadi sampai kita asal nanti juga jangan kita ngomong dulu. Anda itu ceritanya dari Abdul Aziz. Jadi sampai di sana tersambut isi polisi. Jadi deportasi. Bila dalam cara kita silakan ada yang mau berdarah paspor ilegal ini silakan terlalu mau coba. Boleh. Jadi waktu itu masuk berita orang Indonesia antara malu dan bangga. Lilian cinta dengan daerah paspor baru dan model pesawat di wilayah Mekah. Bangga karena begitu bangganya jamaah Indonesia disimunin mulai negara Mekah untuk menjalankan salah satu rukun Islam. Jangan dalam konteks pesawat. Alhamdulillah pada saat itu orang-orang membaca berita tentang peristiwa itu, muara 5 pengusaha datang pada paling sanggup komposannya saya ke Mekah. Pada tahun mulai komposan berangkat dari Mekah. Sulit kelihatan. Jadi begitulah kalau niat kita memang benar-benar ingin berarti dalam kehidupan berwujud Mekah. Itu betul sekali mati. Dan semasa itu begini ya. Jadi lalu kamu juga jadi insya Allah ada ganjaran. Maka video baru daerah yang mengadu berangkat sehingga dijuluki oleh orang-orang namanya adalah Haji Nurul. Itu peristiwanya tidak terlambat. Ampunan mohon maaf Bapak Direktur. Jadi jamaah ini sama dengan kita. Sama kita semua ini adalah orang-orang yang memang sangat ingin berangkat ke Mekah. Jelas? Tidak perlu. Persiapan ya. Masih sebelum kedua sama dia. Jadi bagaimana caranya mohon bantuan sosialisasinya dari Bapak Direktur. Dan yang kedua perlu kami sampaikan bahwa di tempat ini adalah majelis taklim yang mana pada setiap hari Minggu kita ada pengajian yang bersama jemaah seperti ini di setiap minggunya. Kemudian di sini juga ada Yayasan Al-Islam Nahdlatul Wathon yang bergerak di beberapa bidang dakwah, kemudian bidang pendidikan dan bidang sosial. Jadi untuk dakwahnya menyelenggarakan majelis taklim pada setiap minggu, pada setiap hari Minggu. Kemudian di bidang pendidikan ada pendidikan formal yaitu ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah. Ada yang non formal yaitu pendidikan PAUD. Kemudian yang informal ada BRK
yang mana kegiatannya sudah mulai sekitar 2 bulan yang lalu dan itu menyelenggarakan tes bahasa Inggris. Jadi ini yang Bapak Direktur Nandori yang kami sampaikan dan terakhir harapan kami tentu mudah-mudahan Pak Direktur berkenan untuk menjadi tenaga di tempat kami, terutama kondisi gedung-gedung pendidikan ini yang memang semuanya kekurangan kelas. Untuk itu kami berharap untuk selanjutnya ada hubungan antara PT Cahaya Hati dengan Yayasan Al-Islam Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Terakhir, mohon maaf jika ada yang kurang atau kata yang kami sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Karena ini dengan ucapan bahwa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, pegang kanan. The next agenda is continuation of Umroh socialization from travel PT Cahaya Hati, which will be delivered by Director Al-Ustaz Kiai Haji Okli Setiawan SI. Time is yours. Pengajian sekaligus sosialisasi travel umroh oleh Direktur PT Cahaya Hati Al-Ustaz Kiai Haji Okli Setiawan SI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadul Qasimil Amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurha fazu'ayin ahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak para tuan guru, sahibul mahad, wabil khusus juga Bapak Kiai Haji Okli M. Sastrawan, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tiap berdiri cuma memperkenalkan, insyaallah minggu depan baru yang insyaallah ngisi. Nah, beliau Niki, nama beliau Kiai Haji Okli M. Sastrawan. Beliau alhamdulillah jadwal di Lombok dan Sumbawa untuk safari dakwah syiar Baitullah dan muhasabah kurang lebih sudah 5 hari, dan nanti malam kita akan berangkat ke Sumbawa selama 3 hari di sana, baru beliau akan kembali ke Pekanbaru Riau. Jadi Bapak Ibu, dulu nanti akan pengajian dulu. Siap sampai zuhur Ibu? Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan pengajian dulu, terus setelah itu beliau akan syiar Baitullah, akan diceritakan penduduk Mekah dan Madinah, dan terakhir nanti kita akan muhasabah dengan doa. Ya, penduduk akan diajak istighfar, zikir, mudah-mudahan insyaallah kalau penduduk renung sama-sama kita bermuhasabah, insyaallah meneteskan air mata nantinya gitu. Nah, oleh karena itu penduduk sabar sampai zuhur, nanti beliau akan memberikan pengajian atau tausiah, terus akan syiar Baitullah tentang haji dan umrah. Yang terakhir kita akan berdoa dengan muhasabah nantinya. Demikian Bapak Ibu, insyaallah lemak minggu mudi yang insyaallah hadir balik dari Sumbawa sebelum berangkat umrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada
Tuan Guru kita, Guru Tiang Pelunggu, telah memfasilitasi dakwah beliau Pak Kiai Haji Oktri dan semua juga masyarakat yang di Lombok. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah izinkan berangkat haji tahun ini. Aminnya lebih namai dan lebih kencang daripada yang jawab salam. Saya doakan mudah-mudahan yang tak menjawab salam Allah izinkan berangkat umrah awal bulan. Yang jadi pertanyaan, mau berangkat haji dan umrah? Mau cepat, mau lambat? Mau cepat bayar BP? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadri bi madhihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk bumi itu semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin bertakwa kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan perkara Bapak Ibu duduk di dalam majelis ilmu ini, Allah curahkan Bapak Ibu berkah umur. Allah curahkan berkah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah curahkan berkah dalam bentuk rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, yang mengantarkan Bapak Ibu ke kota Madinah dan Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, akhirnya husnul khatimah, keturunan dari keturunan soleh dan soleha, dan rezeki itu bisa melunaskan hutang piutang Bapak Ibu. Makin kuat amin yang terakhir. Ada yang berhutang di sini Bapak Ibu? Mana orangnya? Allah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari sama-sama kita Bapak Ibu sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang Allah, mudah-mudahan kita yang harus bersolawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah beliau kiamat dari baginda Nabi Muhammad. Insyaallah. Ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man dara aliman, barang siapa yang mendatangi orang alim, orang yang berilmu, faka'anna darani, seolah-olah dia mendatangi. Bapak Ibu tidak datang ke tempat ulama, tapi ulama yang datang ke tempat Bapak Ibu. Coba apa yang di belakang ulama kita semua. Alhamdulillah. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang duduk di dalam majelis ilmu, karena ternyata bisa bertemu dengan ulama. Alhamdulillah. Dan ketika ibu bertemu dengan ulama, seolah-olah ibu telah bertemu dengan Nabi. Insyaallah. Dilanjutkan sama Nabi Muhammad, wa man safaha aliman, dan barang siapa yang berjabat tangan dengan orang yang berilmu, faka'anna safaha, seolah-olah dia telah berjabat tangan dengan itu. Masya Allah. Selesai pengajian, salam buat guru kita yang ada di belakang. Maka seolah-olah kita menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus yang para nabi. Tidak sampai di situ. Apa kata Nabi Muhammad? Man jalasa ma'a
barang siapa yang duduk bersama orang yang berilmu di dalam majelis ilmu. Di majelis apa namanya Bapak Ibu? Majelis ilmu. Kata Nabi Muhammad, "Faka'anna majalasan fid dunya." Dia seolah-olah telah duduk bersamaku di muka bumi. Wa man jalasani fid dunya jalastuhu yaumal qiyamah ma'ani. Dan barang siapa yang hobi, yang suka, yang istiqomah duduk di dalam majelis ilmu bersama orang yang memberikan ilmu, aku akan dudukkan dia nanti bersamaku di dalam surga. Separuh yang jawab amin, yang lain masih ragu kayaknya. Amin ya Rabbal. Coba bayangkan, duduk di majelis ilmu, didudukkan sama Nabi di dalam surga. Insya Allah. Saya tanya, Bapak Ibu mau nggak duduk bersama Nabi di dalam surga? Ada yang mau siang ini? Mau cepat ya, diajak siang ini duduk. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, inilah prolog atau pembuka saya menjelang Bapak Ibu agar Bapak Ibu tetap duduk di dalam majelis. Tapi iblis juga berkata di dalam surat Al-A'raf ayat 16, "Qala wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena engkau sudah hinakan aku ya Allah, aku bersumpah akan seret manusia dari jalan yang lurus. Iblis tidak sudi Bapak Ibu kusuk mendengarkan pengajian. Makanya ada orang duduk di pengajian baru 5 menit, matanya seperti keturunan orang Cina. Kalau mulai saya tanya Bapak Ibu, ada keturunan orang Cina? Kalau tidak ada, kenapa matanya sibir-sibir? Dari jam 9 kami tunggu Ustaz. Apa itu Ustaz tidak hadir? Masya Allah. Kami minta maaf dari batin dulu. Dari pengajian subuh, setelah pengajian subuh, setengah 8 ada tamu, kita jawab, nggak bisa kita hidupkan. Akhirnya dia jam tidak terasa mengundur dengan 9. Jam 9 jalan, macet pula di jalan. Saya sudah baca doa supaya bisa mobil itu diterbangkan. Masya Allah. Tak sampai di situ, iblis juga berkata, "Wahid Khalfin." Ketika dia khusyuk tetap melihat kepada Al-Qurannya yang memberikan ilmu, aku akan ganggu dia dari arah belakang. Berapa banyak orang khusyuk dengan pengajian dicolok sama temannya dengan boleh ya pulang. Masya Allah. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa an aymanihim, bukan dia dari sebelah kanan. Apa gangguan iblis dari sebelah kanan? Dibikinnya kaki kanan ibu kesemutan, akhirnya ibu ganti dengan kaki kiri. Apa yang terjadi? Setelah ibu nyaman dengan ganti kaki kiri, iblis bilang wa ansima ilihim, ku bikin juga kaki kirinya kesemutan. Akhirnya dia selonjor. Sudah selonjor, coba Muhammad katakan dikucurkan sama iblis. Wala tajidu aksar musabirin. Aku pikir dia tidak pandai bersyukur. Apa yang terjadi? Pindahnya sakit. Akhirnya dia kiri kanan. Depan belakang tembok sudah dipakai kemana? Enggak jadi geger. Ibu bapak-bapak yang geger mau nggak? Agak geser sedikit. Ya kawan yang dunia itu bisa berbeda. Insya luar biasa gangguan di majelis taklim. Maka orang-orang yang diajak oleh Nabi duduk bersama baginda Nabi di dalam majelis ilmu ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, ikhlas. Yang kedua, ikhlas. Insya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala? Saya ingin menyampaikan 3 penyesalan manusia ketika manusia sudah tertutup dengan papan dan tertimbun dengan tanah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ditulis semuanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya penting baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Jadikan Al-Quran itu sebagai penyatu kita. Karena ada nur, mohon maaf dirinya Al-Quran imam kami.
Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Banyak yang ngomong itu tidak keluar suaranya. Kalau keluar itu tetap demoni. Insya Allah. Apa yang ingin kita lihat? Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Apa hebatnya ketika kita mau membaca Al-Quran? Banyak dalil yang menyampaikannya, banyak kalam Nabi yang menceritakannya. Tapi satu saja yang saya angkat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Menanyakan Al-Quran tauhid dan harfan fa'id Allah bin asral hasanah. Orang yang membaca Al-Quran walaupun cuma satu huruf, Allah berikan dia 10 kebaikan. Maka saya nitip pesan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap habis sholat jangan pulang dulu, baca Al-Quran. Insya saya bapak ibu punya jamaah di tempat saya tinggal, alhamdulillah sehabis sholat tak ada yang pulang. Mereka menahan diri barang 10 menit, barang 10-15 menit untuk bacaan Al-Quran. Bahagia hati saya Bapak Ibu. Tapi ketika mereka membacanya, saya pun terkejut Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul Azim. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak baca Quran cuma satu huruf? Balik lagi ke saya. Kan Ustaz yang bilang, Masya Allah, baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Jadilah hari ini Ustaz, saya baca satu huruf sudah dapat 10 kebaikan. Masya Allah. Datang Bapak yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Shadaqallahul Azim. Kenapa Bapak Ibu itu kan masih penting saya Ustaz? Dia cuma satu huruf, saya 4 huruf. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ibu Allah Subhanahu wa taala satu huruf ya, balas 10 kebaikan. Apa yang terjadi? Al-Quran memberikan pesan kepada kita semua. Salah satu penyesalan manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah lau annani karatan fa'akuna minal muhsinin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja. Aku ingin berbuat baik. Berapa banyak dulu orang lupa buat baik ketika waktu hidup. Maka ibu-ibu masih banyak kesempatan berbuat baik. Maka bapak-bapak masih banyak kesempatan berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan bapak? Istri bapak. Maka muliakan istri bapak. Hargai istri bapak. Coba bahagiakan istri bapak. Setelah saya tanya, Bu sudah bahagia belum sama bapak? Doa. Anda berbahagia belum? Masya Allah. Pak. Nabi Muhammad SAW orang yang membahagiakan istri, Allah bukakan pintu surga dan Allah siapkan 70.000 bidadari surga. Kalau sama ibu mulai dengar. Ya. Insya kan ada tukang salah satu biaya kita yang ada di Bandung. Bikin tulis yang luar biasa Allah Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Nikmat dari Allah Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jaga istri jangan tersakiti, doanya istri tangisnya bidadari. Jaga istri jangan kau sakiti,
tangisnya doanya, istri tangisnya bidadari. Bila istri bapak marah, hati bapak jadi resah, anak-anak pun gundah gulana. Bila istri bapak senang, hati bapak jadi tenang, anak pun gembira riang, walaupun bukan segudangnya. Betul. Istri jangan kau sedih, janganlah istri tangisnya tidak dari. Nangis tidak dari. Apa kata bidadari? Ya Allah, luar biasa. Dia punya istri soleh. Kami siap melayaninya dari masuk surga ya Allah. Jadi kalau bapak masuk surga sudah baris 70.000 bidadari surga. Tinggal pilih Pak. Coba ya. Maka besok di dalam surga tidak ada lagi yang ini. Tidak ada nenek-nenek dan tidak ada kakek-kakek, semuanya jadi muda. Alhamdulillah. Pak. Bu. Buat baiklah sama mama. Bu ya. Buat baiklah sama masuk. Maka nanti ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana surga mau ibu kalau ibu cewek sama suami? Bagaimana surga mau ibu sama ibu kalau ibu tidak jaga suami di dalam kamar? Berapa banyak suami-suami di dalam kamar, apa yang terjadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecewa dia. Ustaz, coba bayangkan Ustaz, tak ada nyaman-nyaman yang kami tidur sekamar lagi Ustaz. Emang kenapa setiap tidur kami dipinggungi Ustaz? Ya asik nonton televisi, Masya Allah. Datang Bapak satu lagi, masih mending kau cuma dipunggungi. Aku diketutin lagi, Masya Allah. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Ada di sini orangnya? Mana orangnya? Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat Bu, ya Bu ya, Bu, surga tidak akan rindu kepada seorang istri yang durhaka sama suami. Malaikat akan melaknatnya, walaknatul malaikata minal amsa hatta hasba wa minal asba hatta amsa. Maka perempuan istri yang durhaka sama suami akan dilaknat sama malaikat dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam, hatta yastoliha, sampai dia minta maaf sama suaminya. Sekarang jawab dengan jujur. Ibu pernah nggak buat salah sama suami? Pernah nanti minta maaf. Ambil tangannya, cium tangannya. Ambil jarinya, cium jarinya. Peluk peluknya. Ketika suami ibu yang hadir di sini ibu lakukan seperti itu, bahagia dia. Alhamdulillah, akhirnya dia pakai juga pengajian Ustaz Haji Waktu. Tapi ibu-ibu yang tak datang suaminya di saat pengajian ini, jangan bilang langsung sampai rumah mencium tangan, mencium ini, meluk-meluk, bingung suami ibu. Apa kata suami ibu? Jangan-jangan ini meninggalkan besar kayaknya. Maksudnya sudah mulai dengan teman. Maka sampaikan dulu, tadi saya dengar pengajian dari Ustaz Haji Waktu ini. Karena saya punya salah sama Bapak, makanya saya minta maaf. Rasanya kok tak ada salah deh. Ada apa yang tidak tahu. Emang apa salahku deh? Diam-diam, aku ambil duit abang di dalam dompet. Masya Allah. Jawab dengan jujur. Pernah ibu lakukan? Pernah ibu lakukan? Saya tanya, ibu pernah cuci celana suami? Ibu roboh kantongnya dapat duit 100.000, ibu diambil apa ibu balikin? Separuh jawab balikin, separuh jawab diambil. Separuh yang jawab balikin. Kenapa ibu balikin? Cuma 100.000 Ustaz. Masya Allah. Kalau 1 juta, harus diambil saja. Nah, Alhamdulillah bin. Jaga suami ibu. Ya, hormati dia. Iza bi'ita biqabul al-jannatu kan tahta rijlaini zawjuka. Ketika engkau diijab qabul, surgamu yang di telapak kaki ibumu, ayahmu pindah ke telapak kaki suami. Kenapa kok bisa pindah ke telapak kaki suami? Karena semua dosa para istri, para perempuan ditanggung di bawah suami, yang dulunya ditanggung oleh ayahnya dan ibunya, pindah ke bawah suami. Makanya orang jadi suami
Maka ada adik yang belum nikah jangan pula tak jadi nikah. Orang itu gak jadi suami, gak usah nikah lah. Berapa banyak orang yang selalu mengartikan hadis ini, akhirnya apa yang terjadi? Dia tak mau nikah sama perempuan, akhirnya nikah sama laki-laki. Masya Allah. Yang perempuan nikah sama perempuan, ada yang seperti itu? Ada di sini? Alhamdulillah. Maka ibu ketika sudah dikabul, jagalah suami ibu. Kan ada zikirnya, jagalah suami, jangan kau sakiti, jagalah suami, tadi ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ikhlaskan suami, kalau minta nikah lagi. Apa kata ibu-ibu? Pak, cukup sekali diundang Ustaz ini. Ustaz ini. Alhamdulillah nih. Maka yang pertama yang disesalkan oleh manusia adalah adalika watan fa'akuna minal muslimin. Hei anak-anakku, buat baiklah engkau dengan orang tuamu. Jangan pernah kau bentak orang tuamu, jangan pernah kau sakiti orang tuamu. Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke Mekah, dia putari ibunya dengan tawaf. Dia naik di sofa Bukit Marwah. Dia lakukan sa'i 7 kali putaran di antara dua lembah, di antara dua bukit, namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian dia duduk bersama Sayyidina Umar. Dia tanya, "Hai Umar, apa yang kulakukan ini sudah menembus kebaikan ibuku? Kau ulangi kembali amalmu ini, belum bisa membayar satu teriakan tangisan ibumu menahan sakit melahirkanmu." Benar. Jadi kalau kalian sudah dengar, tolong jangan bentak orang tua kalian. Berapa banyak anak zaman sekarang bentak orang tuanya karena tidak dapat nako-nako. Luar biasa. Saya punya kawan masuk rumah sakit di Vietnam. Rupanya ada orang yang di tetangga sebelahnya berkunjung kepada orang yang sakit di sebelah kamarnya. Rupanya orang yang berkunjung tadi dibawanya anaknya. Anaknya asik pula bunyi gerak-gerak. Stres kalau dicabutnya, akhirnya mohon maaf pergi dia ke suster. Suster, saya tidak sanggup di kamar dia suster. Emang kenapa Pak? Bunyi ketek. Alhamdulillah dia. Kalau Bapak Ibu Allah dan anak-anak itu berdoa tidak ada orang tua kita, mumpung masih ada orang tua. Insya. Nah, lalu apa lagi yang disesatkan oleh manusia? Nanti Bapak Ibu Allah. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Tunda matiku sedetik ya Allah, aku ingin sedekah. Manusia cuma minta tunda sedetik. Coba bayangkan Pak. Coba bayangkan. Minta tunda cuma sedetik. Sedetik itu lama apa sebentar? Sedetik itu lama apa sebentar? Sebentar kalau di dunia. Satu hari di dunia tak salah, satu hari di akhirat. Satu hari di dunia itu 24 jam. Satu hari di akhirat namanya 1000 tahun. Satu detik di dunia sebentar, satu detik di akhirat sama dengan 1000. Alhamdulillah, diminta sama manusia. Tunda matiku sedetik ya Allah. Kenapa? Aku ingin sedekah. Oh, apa hebatnya masalah sedekah? Ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa yang terjadi? Allah turunkan setiap hari 2 malaikat. Nanti malaikat dari Kulayom turun setiap hari 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma timum sikul khalafah. Tugas malaikat itu berkata, ya Allah, banyakkan, ya Allah, tambahkan, ya Allah, luaskan orang yang bersedekah hari ini. Malaikat yang kedua berkata, Allahumma timum sikul khalafah. Ya Allah, habiskan.
Ya Allah, jangan kau kasih siapa? Orang yang tak bersedekah hari ini. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak hari ini sudah sedekah? Sombong bapak-bapak. Coba saya panggil ibu-ibu. Begitu lah. Coba bayangkan, yang tak sedekah hari ini dapat doa nomor 2 dari mereka. Sekarang saya tanya, bapak ibu pengen doa dari malaikat yang pertama apa yang nomor 2? Kurang kompak. Mau doa yang pertama apa yang nomor 2? Doa yang pertama apa yang nomor 2? Berarti bapak ibu siap sedekah? Kalau saya jalankan kota infak siap bapak ibu? Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu sampai itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Bapak Ibu lihatlah, pesantren ini butuh akal. Lihatlah, kelas anak-anak belum selesai. Maka Bapak Ibu yang bersedekah hari ini untuk pesantren ini sebanyak santriwan-santriwati yang mengaji mengalir pahalanya buat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebanyak santriwan-santriwati yang bersolawat di sini mengalir buat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebanyak santriwan-santriwati yang berzikir di sini mengalir pahalanya buat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Siap Bapak Ibu? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibus wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bal Ilahi sallimil ummah min al-afati wan nikmah wa min hammi wa min rumma bi ahlil bal. Bapak Ibu yang sedekah, maka apa yang terjadi? Insya Allah seluruh binatang buas yang ada di kuburnya diracuni oleh Allah. Artinya ibu bapak yang sedekah, insya Allah tidak ada binatang buas di dalam kuburnya. Saya angkat kisah yang terjadi di zaman Imam Maliki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini mayat meninggal Bapak Ibu, dibawalah ke makam Bapak Ibu Allah. Digalilah kuburnya, bersih. Karena yang menggali langsung murid-muridnya Imam Maliki. Tapi apa yang terjadi ketika mayat sampai di ambang pintu kubur, keluarlah ular yang sangat besar, langsung melilit tubuh daripada si mayat ini sampai bunyi seperti ranting pohon yang patah. Nah, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Imam Maliki takut. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Imam Maliki berdoa kepada Allah dan mengajak Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ular tadi keluar. Sudah jauh ular tadi keluar Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bersama Imam Maliki. Ketika itu Imam Maliki kembali Bapak Ibu Allah, ular tadi kembali lagi ke dalam kubur karena mayat tadi hendak diletakkan di atas tanah, belum mencapai tubuhnya, kainnya ke tanah, ular tadi melilit kembali dan meremukkan kembali tulangnya. Ditanya sama murid-muridnya Tuan Imam Maliki, wahai Tuan Imam, apa kesalahan manusia ini di muka bumi? Apa kata dia? Ini orang kaya tapi bakhil. Ini orang kaya tapi bakhil. Tahu bakhil? Medit, tahu medit? Demit, tahu demit? Kikir, tahu kikir? Kalau kata orang barat, sampilik karyam. Ini ibu. Barat bagaimana Ustaz? Sumatera. Masya Allah, luar biasa. Dililit dia sama ular sampai remuk tulangnya.
Gara-gara apa? Waktu hidupnya pelit. Maka Nabi mengingatkan kita. Apa kata Nabi? As-sakhiyu qaribu minallahi azza wa jalla. Orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia dekat dengan Allah. Wa qaribu minan nas, dia banyak manusia yang senang kepadanya. Wa qaribu minal jannah, surga pun membuka pintu untuknya. Wa ba'idu minan nar, neraka jauh-jauh dari dirinya. Wal bakhilun, akan tetapi orang bakhil qaribun minan nar, pintu neraka terbuka. Wa ba'idun minal jannah, surga menjauhkan diri. Wa ba'idun minan nar, enggak ada manusia suka sama orang yang bakhil. Betul apa betul? Makanya Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya tanya, lihat penyesalan manusia Allah yang sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah sudah sampaikan, Bapak Ibu percaya tidak? Bapak Ibu percaya tidak? Bapak Ibu yakin tidak? Sorry. Jadi sekarang saya tanya, masih ada nggak yang belum masukkan uang ke dalam kotak infaknya? Tunjuk tangan. Masih ada? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Ibu yang belum masukkan uangnya ke kotak infak, siap-siaplah dinantikan sama ular yang sangat besar. Kalau ibu nggak percaya, cobalah tes, pulang nanti mati duluan. Ini ilmu tauhid Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasanya banyak manusia yang menyesal. Apa kata manusia? Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Tunda matiku sedetik ya Allah, aku ingin banyak sedekah. Dulu waktu hidup aku lupa sedekah. Kasih kesempatan sedetik. Apa kata Allah, Bu? Dengan lempengnya Allah mengatakan, "Kalla bala wal antum tukadzibun." Enggak akan pernah ku kasih hai manusia, kau cuma pendusta. Dulu waktu ku tambahkan nikmat umur, kau pergi ke pengajian, kau punya alasanmu lupa bawa uang. Besok datang lagi pengajian, masih perilaku yang sama, lupa bawa uang. Besok pengajian lagi, sama juga, lupa bawa uang. Padahal sudah kutambahkan kau nikmat umur, sudah kutambahkan kau nikmat rezeki, ku bikin kau jadi orang kaya. Karena dulu kau berdoa, andaikan ku jadi orang kaya, akan ku bantu pesantren ini, Allah. Sudah kaya, uang 5.000 yang cuma kau masukkan. Masya Allah. Betul apa betul? Enggak betul ini perusahaan. Nih. Maka mohon maaf Bu, ketika ibu bersedekah demi Allah, Allah bersumpah lagi di dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsalil ladzi anbata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Orang yang sedekah 1 rupiah di jalanku akan kulipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ibu sedekah 1 rupiah dibalas 700 kali lipat. Ibu sedekah pakai uang 1.000, Allah kalikan 700, hasilnya 700.000. Ibu sedekah dengan uang 10.000, kalikan 700, jadinya 7 juta. Ibu sedekah dengan uang 100.000, kalikan 700, hasilnya 70 juta. Kalau boleh saya kasih pilih, kira-kira ibu pilih yang mana? Yang 700.000, yang 7 juta, atau yang 700 juta? Ibu mau pilih yang mana? Yang 700.000, yang 7 juta, atau yang 70 juta? Jawab dengan jujur. Yang berapa yang ibu pilih? 700, 7 juta, atau yang 70 juta? 70 juta. Kalau saya balikkan kembali, kira-kira kalau saya jalankan kotak bakul lagi, uang yang mana ibu masukkan? Yang 100.000, yang 10.000, atau yang 1.000? Bagaimana tidak menangis uang 100.000? Apa kata uang 100.000? Betapa nikmatnya engkau, hai uang 1.000. Kenapa kau bilang aku nikmat? Badanku lusuh, badanku bahkan robek-robek, badanku bahkan dirimutkan, dilempar ke depan untuk masuk kotak bakul. Wah, tadi saja lihat berapa banyak yang melempar, pas saya intip uang 1.000. Masya Allah. Apa kata uang 1.000? Bukannya terbalik, wahai
menikmati surga adalah engkau hai 1000. Kenapa engkau uang hai 100.000? Aku tak pernah masuk kota infak. Aku dibawa kalau pergi ke mall. Betul apa betul? Aku dibawa kalau pergi mantenan. Betul apa betul? Aku dibawa ke pasar. Betul. Tapi tak pernah dibawa ke masjid. Tapi tak pernah dibawa ke majelis taklim. Aku nyesal jadi uang 100.000. Uang 100.000 saja nyesal. Kenapa ibu tak pernah nyesal nyimpan uang 100.000? Sekarang saya tanya Bu. Sekarang saya tanya, uang 100.000 saja nyesal. Kira-kira ibu nyesal nggak nyimpan uang 100.000? Kira-kira ibu nyesal nggak nyimpan uang 100.000? Yang nyesal tunjuk tangan. Yang nyesal tunjuk tangan. Nggak ada yang nyesal rupanya. Masya Allah. Masya Allah. Nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasanya Allah kepada orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Allah balas sampai sebanyak 700.000 kali lipat. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Maka mulai dari detik ini, hasibu nafsakum qabla an tuhasibullah nafsakum yaumal qiyamah. Banyak-banyaklah muhasabah diri. Ya Allah, Kau sudah banyak dititipkan harta kepadaku ya Allah, tapi aku masih bakhil ya Allah. Datang orang minjam, tak pernah aku pinjamkan ya Allah. Datang kotak infak lewat, aku pura-pura duduk sambil baca istighfar. Ada Bu, mohon maaf ibu-ibu di pengajian di sana jauh. Apa yang terjadi ketika kotak infak lewat, dia nunduk sambil baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lewat kotak infak berubah gaya sikini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia bersyukur Bapak Ibu, tidak disentuh dengan kotak infak. Na'udzubillah min. Maka Bapak Ibu saya nitip pesan. Jadilah orang yang menyesal sebelum kita menyesal sampai di ambang pintu kubur. Karena yang paling dekat dengan kita, kata Nabi, qaribun minan nas la malun wala halun wala sadiqun wala jarizun wala sahibun. Yang paling dekat dengan engkau hai manusia bukan hartamu, bukan anak-anak dan keluargamu, bukan tetanggamu, bukan sahabatmu. Lalu yang paling dekat apa ya Rasul? Kata Nabi, qaribun minan nas al mautihim. Yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Betul apa betul? Ada yang sudah tahu kapan dan di mana matinya? Ada yang bisa jamin besok masih bisa hidup? Jangankan besok, nanti malam ada yang bisa jamin kita masih hidup? Jangankan besok, jangankan nanti malam, selesai pengajian ini, tak ada yang bisa jamin kita hidup atau tidak. Betul apa betul? Bisa jadi selesai pengajian ini, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu tetap duluan. Ada yang salah Bapak Ibu? Ada yang salah Pak? Mulut saya kok. Ustadz juga manusia. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datang penyesalan yang terakhir, menyesallah kita dari sekarang. Manfaatkanlah harta kita sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Qaribun min Allah, al-fakhir qaribun min Allah. Orang yang sibuk mendermakan hartanya di jalan Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Allah tidak akan pernah bikin miskin orang yang rajin dan berinfak, bersedekah dan jadi dermawan. Ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuklah menghabiskan harta di jalan Allah. Salah satunya lewat bersedekah, lewat berinfak, dan satu lagi Bapak Ibu yang Allah, persiapkan diri kita dari harta kita itu Bapak Ibu untuk bisa bertamu ke rumah Allah. Insya Allah. Saya tanya, Bapak Ibu punya salah dengan tetangga, akhirnya tetangga Bapak Ibu tidak mau keluar dari rumah. Nggak mau keluar dari rumah Pak, sedih dia, terpukul dia. Kira-kira mohon maaf Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu datang ke rumahnya dan kemudian minta maaf, atau Bapak Ibu diam saja? Kita yang salah nih, datang ke rumahnya. Lalu apa yang kita minta? Maaf.
Nah, nih, rajulani yang kakiyani fayatafassalani ila ghafarallahu dzunubakullaha. Dua manusia yang bertengkar, yang ribut akan digugurkan dosanya ketika dia saling bermaaf-maafan dan saling berjabat tangan. Ibu datang ke rumahnya, ibu jabat tangannya, ibu minta maaf kepadanya, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Insya. Begitu juga dosa kita kepada Allah. Datanglah ke rumah Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang sampai ke sana menginjakkan kaki Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sambil dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik. Sama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah, walaupun kita masih di tanah air, mudah-mudahan lewat talbiyah tadi ruh kita sudah sampai di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal. Apa kata Allah? Hai Jibril, tamuku sudah datang, kabulkan semua permintaannya, penuhi semua hajatnya, jangan ada yang kau tolak doa mereka. Masya Allah. Takbir. Jangankan bertamu ke rumah Allah, bertamu ke rumah manusia saja, enggak minta kopi, dikasih kopi. Saya datang ke sini, baru duduk sudah disiapkan kopi Lombok, tapi karena panitia nggak tahu, main suruh langsung ke depan, nggak jadi minum kopi Lombok. Enggak, bukan nyalakan panitia, Bapak Ibu. Panitia nggak tahu, baru mau coba. Pada Ustaz, waktu kami persilakan dengan sekolah. Ya Allah, nggak jadi minum kopi. Nggak minta kopi, nggak minta minum. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru bertamu ke rumah manusia, apalagi bertamu ke rumah Allah. Apapun yang kita minta, Allah kabulkan. Baik yang kita minta lewat hati maupun yang kita minta lewat lisan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ada kisah. Saya punya jamaah. Apa yang terjadi waktu tawaf wada? Saya minta Pak, Bapak berdoa, Ibu yang aminkan. Dasar si Bapak suka iseng, dibacalah doa iseng-iseng, siapa tahu berhadiah. Karena mohon maaf istrinya lelah, istrinya capek, si Bapak belum berdoa, istrinya sudah melihat amin, amin, amin. Padahal suaminya belum doa. Akhirnya karena melihat istrinya yang suka amin-amin, suaminya ngambil kesempatan, dia selipkan doa yang pakai bahasa Arab yang istrinya nggak paham. Allahumma ziyadati nikmah al-mar'atul solehah. Amin. Ketika sampai di tanah air, istrinya bingung. Kok bisa aku ikhlas? Apa nikah lagi? Masya Allah. Dijawab sama suaminya, bukankah ini doa abang yang kau aminkan di depan Ka'bah? Yang mana? Yang pakai bahasa Arab. Yang mana? Allahumma ziyadati nikmah al-mar'atul solehah. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan aku satu perempuan lagi yang solehah. Masya Allah. Makanya besok ibu yang mau berangkat haji, ibu yang mau berangkat umroh bersama suami, doa depan Ka'bah, dengarkan baik-baik. Kalau dia pakai bahasa Arab, cubit apa artinya bang? Insya dikabulkan doanya, bercanda Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, di sana doa bentuknya mau baik mau buruk dikabulkan oleh Allah. Ada Bapak Ibu yang Allah, kami habis tahajud, salat sunat taubat, salat sunat tasbih, salat sunat witir. Saya minta Bapak Ibu, saya sudah berjanji,
Siapapun yang nulis doa antarkan ke depan dan saya bacakan doanya supaya diaminkan tidak hanya sama jamaah kita, tapi diaminkan oleh malaikat-malaikat rahmat yang jumlahnya jutaan di atas Masjidil Haram ini. Ada yang menyerahkan Bapak Ibu. Akhirnya mohon maaf datanglah seorang ibu titipkan kertas. Saya buka kertasnya, saya terkejut Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala isi kertasnya, isi doanya itu aib. Apa kata si ibu di dalam kertas? Ustaz tolong doakan saya punya hutang 250 juta. Masya Allah. Ustaz mana yang mau bacakan Pak? Ustaz mana? Tuan guru mana yang mau bacakan? Tuan guru Bajang pun tak mungkin mau bacakan. Aib. Betul? Apa yang terjadi? Saya lihat wajah si ibu diketikkan mata. Tolong bacakan Ustaz. Karena sudah dapat kode saya bacakan, ya Allah, Ibu Fulani binti Fulani ini doa, ya Allah, lunaskan hutangnya 250 juta. Amin kata jamaah. Selesai amin kata jamaah, saya dihujami dengan banyak kertas. Kemudian saya ambil kertas yang dihujami tadi kepada saya, Pak. Saya buka, saya terkejut, isinya sama. Saya juga punya hutang Ustaz. Masya Allah. Itulah penyakit jamaah Indonesia. Kalau belum ada yang mulai, dia tidak mau mulai. Betul apa betul? Ombak lagi betul ini. Masya Allah. Apapun bentuk doanya dikabulkan oleh Allah. Pulang sampai tanah air, dia disambut dengan suaminya. Oh mama tercinta. Istrinya malah melotot. Saya bilang, Bu, itu kan suami ibu. Ragu saya Ustaz. Kenapa ibu ragu? 25 tahun saya nikah, nggak pernah dipanggil mama. Masya Allah. Tapi kan suami ibu, betul Ustaz suami saya. Pelukkan mereka. Apa kata suaminya? Ma, alhamdulillah hutang kita yang 250 juta sudah lunas. Alhamdulillah. Kok bisa lunas? Ini berkat doa mama di depan Ka'bah. Anak kita yang ada di Malaysia menang tender, dapat proyek, jumlah keuntungannya 3 miliar. Kalau bukan berkat doa mama, mana mungkin seorang anak mau mentransfer uang 10%. 3M dikali 10%, berapa hasilnya? Ada yang bawa kalkulator. 300 juta, 250 juta sudah papa lunaskan hutang. Sisa 50 juta, papa ikhlas kalau mama berangkat umroh lagi. Emang kenapa papa? Biar papa bisa ngutang lagi. Masya Allah. Nah, lunas pak hutang itu. Bu, bukan ngomong. Apa yang terjadi? Setiap tahun dia bisa berangkat umroh. Ketika dia mulung, dia niatkan, dia simpan uang 150.000. Dia celengkan, dia titip sama gurunya. Apa yang terjadi? 10 bulan 150.000 dikalikan 10 bulan, berapa hasilnya? 1.500.000. Betul? 150.000 kali 10 bulan, 1.500.000. Tapi 10 bulan itu diambil celengan itu sama Pak Kiai, dipecahkanlah celengan itu. Pak Kiai yang memecahkan celengan itu pun ikut nangis. Kenapa? Ketika dihitung jumlahnya jadi 15 juta. Siapa yang tambah? Mulai diam semua. Siapa yang tambah? Kenapa Bapak Ibu melotot sama saya? Siapa yang tambah? Siapa yang tambah? Kurang kompak. Siapa yang tambah? Tulidu laila bin nahara wa tulidu nahara fil laili wa tukhrijul hayyina minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Aku bisa rubah siang jadi malam, aku bisa rubah malam jadi siang, aku bisa yang hidup jadi mati, apalagi yang mati jadi hidup, apalagi cuma mengabulkan uang 150.000 setiap bulan jadi 15 juta. Kecil hai manusia, tidakkah engkau baca di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba Bu lihat 150.000 jadi 15 juta. Ibu-ibu mau buktikan tidak? Mana yang mau tadi tunjuk tangan? Yang mau tadi tunjuk tangan maju ke depan. Mulai hilang. Mana yang tunjuk tangan? Ibu-ibu mau buktikan tidak?
10 bulan jadi 15 juta. Jangankan 15 juta, 10 bulan bisa jadi 150 juta. Ibu bapak bisa berangkat suami istri bersama anak, insya Allah. Bapak ibu besar yang tidak membuktikan. Jangan sampai saya sudah pulang nanti bapak ibu telepon lagi, Ustaz balik lagi ke sini Ustaz. Bapak ibu Allah, alhamdulillah dari malam Selasa sampai hari Sabtu bahkan subuh tadi, alhamdulillah banyak yang datang maju ke depan. Dan uangnya tidak saya bawa pulang, uangnya saya titipkan kepada tuan guru yang ada di pesantren masing-masing. Tuan guru jangan kasih kecuali mereka untuk berangkat menuju Baitullah. Uang disimpan sama tuan guru. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang nitip 250.000. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak yang nelfon. Alhamdulillah Ustaz, luar biasa. Apa yang terjadi? Saya menang tender di Mataram. Alhamdulillah Ustaz, dagangan saya makin ramai. Alhamdulillah Ustaz, semua barang-barang saya jadi laris. Alhamdulillah. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sekarang Bapak Ibu percaya atau tidak? Separuh yang jawab percaya, yang lain masih ragu kan? Bapak Ibu percaya atau tidak? Bapak Ibu yang tidak percaya, Bapak Ibu yang tidak yakin, musyrik. Karena bukan saya yang bilang, tapi ayat Allah yang berkata, kalau sudah ada di dalam Al-Quran, artinya itu perkataan Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran. Kalau ibu bapak tidak percaya, jadi musyrik. Sekarang percaya atau tidak? Percaya. Yakin atau tidak? Yakin. Yang percaya dan yakin tunjuk tangan. Sudah? Yang percaya dan yakin yang sudah tunjuk tangan tadi maju ke depan. Percaya dan yakinlah ibu bapak. Setiap menuju jalan-jalan kebaikan itu, kita datang ke rumah Allah untuk minta ampunan, kita datang ke rumah Allah untuk minta ridhonya, kita datang ke rumah Allah untuk minta berkah dan rahmatnya. Maka Bapak Ibu ini Allah, tidak pernah orang yang datang ke Baitullah jadi miskin. Yang ada tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Siapa contohnya? Haji Sulam, tukang bubur naik haji. Itu kisah nyata yang diangkat dan dijadikan film Bapak Ibu. Nih. Maka Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika kita untuk mau sampai ke sana tidak cukup sekedar pasang niat. Betul? Bapak Ibu, ada yang datang kepada saya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah 50 tahun pasang niat tapi enggak berangkat ke Baitullah. Saya tanya, Bapak sudah ikhtiar belum? Baru pasang niat. Mau sampai 70 tahun umur Bapak enggak akan pernah sampai karena Bapak cuma niat. Allah bilang, wa idza azamta fatawakkal Allah. Ketika kita Bapak Ibu punya azam, harus ada ikhtiar. Punya hajat, harus ikhtiar dulu, baru serahkan diri kepada Allah. Ini ikhtiarnya ada. Nah, salah satu ikhtiar apa? Hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Yo, bagi yang mau, bagi yang yakin, bagi yang percaya, Allah akan lipat gandakan. Allah akan terbangkan dan mengangkatkan Bapak Ibu dalam waktu yang singkat-singkatnya. Insya Allah. Ada yang percaya dan yakin? Tunjuk tangan. Berangkat dengan kun fayakun, berangkat dengan tulidul laila fil nahar wa tulidul nahar fil laili, berangkat dengan kalimat Allah, wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Aku yang akan tambahkan yang tadi kau titipkan cuma 50.000, cuma 100.000, cuma 150.000, cuma 200.000, berlipat ganda. Kita percaya, kita yakin, tapi kita dihadang sama iblis. Kan iblis bilang, wala bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah hinakan aku ya Allah, aku seret manusia dari jalan yang lurus. Ibu bapak yang tadi mau maju dihadang sama iblis, jangan kau maju. Maka bapak ibu yang belum maju, artinya bapak ibu sedang enak dihadang sama iblis. Na'udzubillah min. Sekarang siapa yang berani buktikan bahwa dia tidak sedang dihadang oleh iblis? Tunjuk tangan, maju ke depan. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan maju. Kami mau catat mendapat Bapak Ibu. Alaihi wasallam. Sallallahu
wasallam. Sallallahu. Silakan duduk. Mana buku sama kertasnya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafi khairi safa, ya Habibi Allah ya Rasul, ya Muhammad ya Muhammad, ya Imam Qiblatain ya sallallahu Allah Allah sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Sekali lagi. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta istighfari anta misbahus suduri. Sallallahu ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ternyata mohon maaf masih banyak yang kena gangguan iblis. Berhasil nih dihadang sama iblis lewat. Alhamdulillah. Tapi iblis berkata, wa min khalfihim, ku ambil paku, ku tusukkan di pantatnya sehingga dia tidak mau berdiri. Artinya Bapak Ibu yang mau belum berdiri dan maju ke depan sedang ditusuk pakai paku sama iblis. Na'udzubillah min. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Lepaskan tusukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Maju. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Allah, sallallahu. Kita butuh tim untuk mempersegera. Silahkan tim daripada Ustadz Mustafa Bakri. Silakan, mungkin panitia dari panitia bisa ngurus, bantu untuk pulpennya. Nih, masya Allah. Alhamdulillah, begitu banyak paku-paku yang tercabut. Alhamdulillah. Tapi begitu luar biasa dahsyat apa yang terjadi. Iblis berkata, waswasil khannas. Aku bisik-bisik ke telinga mereka, jangan maju ke depan. Nanti kalau kau titip, tidak jadi beli baju gamis baru. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo lepaskan bisikan iblis. Maju ke depan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang maju ke depan, nanti akan kita doakan biar cepat sampai ke Baitullah. Insya Allah. Takbir. Kita butuh pulpen, butuh kertas yang untuk bisa dibantu Ustaz-Ustaz. Karena mungkin terlalu banyak, nggak cukup satu untuk menulis. Mungkin bisa diminta panitia yang di depan, kakak-kakak kita yang berdua. Ya, alhamdulillah. Tinggal Bapak Ibu, tinggal ibu-ibu, bapak-bapak yang masih di belakang. Ada apa dengan gangguannya Bapak Ibu? Masih kuat gangguan iblisnya? Bapak Ibu, demi Allah, dari malam Selasa sampai tadi pagi, jumlah yang telah maju ke depan dan menitipkan sebesar 50.000, 100.000, 150.000, totalnya sudah 300 orang. Takbir. Kami Bapak Ibu tidak pegang uangnya. Uangnya akan dipegang Tuan Guru Bapak Ibu yang ada di sini. Sampai nanti Bapak Ibu membuktikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah katakan, as-saqiyu qaribun min Allah. Orang-orang yang sibuk menghabiskan harta di jalanku,
aku dekat dengan kalian. Allah yang akan membuktikan. Tadi saya sudah bawa kisah pemulung yang hampir setiap tahun berangkat, dan kemarin bertemu dengan jamaah Lombok yang berangkat pada bulan Oktober 2022 kemarin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada tanggal 4 Februari nanti saya buka Bu, pada tanggal 4 Februari nanti 2023 ini jamaah 46 dari Lombok akan berangkat umroh dan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad di Madinah dan di Mekah. Alhamdulillah. Siapa tahu di antara Bapak Ibu diantarkan dalam waktu 1 minggu ini oleh Allah, maka antarkanlah ke kantor cabang lewat tuan guru kita yang ada di sini, berangkat bareng. Di mana kantornya Bapak Ibu? Di depan kantor desa, kepala desa Aikmal. Betul? Ya, Aikmal. Kantornya besar, ada pelang besar, ada gambar Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Dan ada juga Bapak Ibu gambar saya dan gambar Kiai Haji Mustafa Bakri. Bisa berdiri Pak Kiai? Mana orangnya? Oh, ada di belakang sedang berzikir supaya Bapak Ibu banyak yang berdiri, supaya Bapak Ibu jauh dari gangguan iblis. Alhamdulillah. Bapak Ibu sembari ditulis, saya lanjutkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hebatnya Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai menginjakkan kaki, hai malaikat Jibril, tamuku sudah datang. Ini beliau. Masya Allah. Ya Ustaz. Jadi ini jamaah yang ikhlas dan redok maju ke depan. Nanti setiap bulan akan dibikin pertemuan. Jumlahnya ini kalau ada 50 dari sini, berarti totalnya sudah 350. 350 ini akan dikumpulkan ya Ustaz ya, di masjid depan kantor. Jadi Bapak Ibu, mohon izin Bapak Guru, kita ada kerjasama dengan Bank Dubai Syariah. Jadi bisa pelunggu berangkat dulu, pulang nyicil. Jadi DP cuma sekitar 5 juta, berangkat pelunggu dulu, boleh pelunggu nyicil. Lagu dede doang diri selesai umrah mudahan, trik pesawatnya susah. Tapi yang paling abdal pelunggu nabung juga boleh, pelunggu cash boleh. Ini solusi terakhir, misal pelunggu melet lalu baru berangkat dulu, pulangnya dicicil tanpa anggunan, tapi dengan syarat rumah sendiri. Ini solusi si terakhir Diki. Si pertama pelunggu kalau ada cash berangkat, terus kalau bisa nabung, dan nanti kita setiap bulan arah manasik Diki. Mudah-mudahan dengan adakan manasik nanti dipanggil pelunggu oleh Allah Taala dengan sifatnya. Ya. Insya Allah nanti keberangkatan Agustus, September, Oktober kita usahakan satu pesawat langsung dari Lombok 360 jamaah. Mudah-mudahan yang sudah mengikrarkan diri sekarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan mendoakan bersama Bapak Tuan Guru dan tim-tim yang berada di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan pasti arah doa kecatol doa yang akan didoakan oleh beliau bersama Bapak Tuan Guru di Mekah dan Madinah. Ikhlas pelunggu ini dicatat namanya pelunggu ikrar, dan insya Allah sesuai cerita yang diceritakan oleh beliau ada rahasia semuanya. Insya Allah kalau pelunggu benar yakin kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu pelunggu berangkat lewat travel Cahayati amanah. Yang bertanggung jawab di Lombok adalah Tiang. Kalau memang data dan semua administrasi masuk ke kami, maka Tianglah sebagai penanggung jawab di Lombok akan bertanggung jawab keberangkatan pelunggu, keuangan pelunggu semuanya. Namun arah menomene. Dan insya Allah Pak Kiai adalah travel Cahayati ini adalah travel yang besar. Insya Allah amanah. Sekian kita sekali berangkat tidak pernah terjadi apa-apa. Dan besok kami akan berangkat. Insya Allah kalau ada penambahan jadi 50 semuanya bersama Ustadz Abdul Somad tanggal 3 Februari. Mungkin ada yang di sini pernah daftar. Dari sini kalau tidak salah 5 orang. Jadi dari Janapria dan semua kita di Lombok besok akan berangkat tanggal 3 Februari. Pelepasannya nanti di Masjid Kantor
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berangkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biayanya kemarin 34. Yang 13 hari sama perjalanan. Pakai Garuda, pesawat Garuda. Hotelnya di Al-Madinah Jawahar Al-Rashid, dekat sama di Mekah Grand Al-Masyabah yang lurus. Untungnya pelungguh kalau lewat travel Cahaya Hati, pelungguh akan dibimbing oleh para tuan guru langsung dari Lombok. Kita tidak akan lepaskan pelungguh sampai Jakarta, tapi kami para ustadz, para pembimbing, para tuan guru nanti mudah-mudahan berkenan guru tiap pelungguh langsung bisa ikut jadi pembimbing, akan mendampingi dari Lombok sampai Jakarta, Jakarta ke Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah, pimpin umrah semuanya sampai kita sama-sama balik kembali. Nah itu lebihnya kalau pelungguh bersama travel Cahaya Hati, tuan guru yang akan membimbingkan langsung dan berangkat langsung, tidak kami titip-titip. Nah wabil khusus nanti kita di Agustus September itu kita akan bikin dua kali Jumat di Madinah 1 kali, di Mekah 1 kali. Dan nanti juga ada tablik akbar yang berangkat dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, mudah-mudahan kita dimuluskan oleh Allah. Bismillah. Untuk ibadah, insya Allah para tuan guru akan membimbing tiap pelungguh dari Lombok sampai Mekah dan Madinah dan kembali lagi. Nah, kita bukan membandingkan, tapi itu lebihnya. Lebihnya adalah tiap pelungguh langsung kami temani berangkat, kita bimbing di Mekah dan Madinah sampai kembali lagi. Nah, Marani Tinggi, ada pertanyaan lagi? Gak usah khawatir. Istilahnya kami sepenuhnya bertanggung jawab yang arah anumnya. Karena hari ini banyak sekali travel tanpa menyebut namanya, tetapi wah tunda akhir dan payu berangkat. Nah, tetapi beliau adalah seorang kai, tidak akan mungkin. Dan beliau sudah 13 tahun. Wah 12 tahun di narah masalah. Artinya duit travel baik ngendeng visa beliau, ngendeng tiket pesawat beliau. Maka kami dengan Bapak Tuan Guru, para kawan-kawan ustaz memilih travel Cahaya Hati untuk kita menjembatani saudara-saudara kita atau sahabat kita di Lombok untuk berangkat umrah mobil khusus, dan juga ada haji khusus, haji purada yang pelungguh mau berangkat langsung bisa, lalu kepeng belum atau sekat juta langsung pelungguh berangkat. Ada pertanyaan Ibu? Insyaallah Bapak Ibu ya yakin ya kami. Nggih. Nggih. Masih. 2014. Kita cek dulu paspor pelungguh pasti ada. Hanya 5 tahun jangka waktu. Nanti kami yang nguruskan. Ya, masalah paspor, semua dokumen pelungguh tinggal lengkapkan, kami yang nguruskan masalah paspor semua. Pokoknya pelungguh semua manasik, semua itu ini di Lombok, pelungguh tinggal naik berangkat saja, dan kami akan bimbing. Kalau masalah dokumen mana yang lengkap kami akan minta, masalah paspor nanti kita akan urus ke imigrasi semua. Yang penting insya Allah ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridai semuanya. Nah jadi itu tadi 3 cara kita di Cahaya Hati. Yang pertama dengan cash, kalau pelungguh ada dana cash. Yang kedua bisa yang pelungguh nabung duluan, nanti kalau sudah pas baru berangkat. Oh ya, yang terakhir bisa pelungguh berangkat dulu pulang ke Cina. Pelungguh yang nitip ada yang 20.000, 50.000, 100.000, duit pelungguh udah hilang. Kami akan simpan di kantor. Kami akan bikin buku tabungan buat pelungguh. Bukan amal ini, tidak. Jadi marah bahasa tiang pelungguh kepeng CPA. Nah, tiang daftar lalu umrah 50.000. Ini mungkin bagi kita tapi mungkin bagi Allah. Nanti semua yang sudah catat namanya, duitnya kami simpan di kantor dan kami akan bikin buku tabungan. Itu tahu kan? Jadi pengurang biaya. Pelungguh umpama lalu lah mati begituan. Wahara tabungan ini tinggal lanjutkan sama suami atau anaknya. Kami akan simpan duit pelungguh di kantor dan kemana-mana. Ini bukan duit amal, bukan. Tapi kita akan simpan dan doa itu terus kita akan doakan sampai pelungguh mudah-mudahan bisa berangkat. Misalnya pelungguh nabung 200.000 sekarang, tiba-tiba mau berangkat nanti Agustus atau Ramadan, tinggal pelungguh nambah. Nah, tetapi lamun wah simbi insya Allah, wah arah kemauan karena ini. Nanti buku tabungan kami akan bagi pada ibu. Baca ya Allah, masa baru berangkat kepek 1.000.
Insyaallah jadi doa sebagai kalau pelunggu mau ambil bisa lakukan masa ambil baik balik uang niat, tapi duit pelunggu kita nggak bawa kemana-mana, kita akan simpan di kantor. Sudah hampir 360 jamaah di Lombok yang dengan sistem ini, mereka simpi ada yang 200, ada yang 500, ada yang 100.000, bahkan ada yang 20.000. Jadi paran batu deh bilang kaya dapat 20.000 lalu umroh, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kita akan simpankan dulu. Nanti bawa kakaknya KTP-nya, biar kami akan baca terus dan doa terus. Mudah-mudahan semua yang catat namanya dijabah oleh Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat semua yang maju ke depan tadi namanya? Yang belum tunjuk tangan? Nah, udah sampai ke depan. Ibu tidak perlu bilang saya nggak bawa uang Ustaz. Ibu catat nama ibu, berapa jumlah yang ingin ibu titipkan, maka nanti malam atau besok ibu datang lagi ke sini titipkan sama ustadznya. Nggak ada yang susah. Jangan jadikan alasan urusan dunia. Ketika kita mencari-cari alasan, disitulah Allah katakan, aku marah. Lain sakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasadid. Ada dua nun taukid, bahwa nun taukid itu mengatakan setiap ayat Allah bersumpah. Apa kata Allah? Ketika kau pandai bersyukur, la azidannakum, aku bersumpah akan tambahkan nikmat. Ibu bapak yang sudah catat dan jumlahnya walaupun belum uangnya, nanti pas sampai di rumah ibu-ibu bapak-bapak bingung, kok bisa banyak uang saya? Masya Allah, alhamdulillah. Akan tetapi Allah juga berkata, barang siapa yang kufur, alasannya uang tinggal, nggak mau catat namanya, maka aku bersumpah akan memberikan azab. Jangankan nikmat dikurangi, justru azab yang datang. Ibu pulang lewat pinggir jalan, tahu-tahu ada truk disenggolnya ibu. Selesai sudah. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Yang untung siapa? Uang disimpan-simpan tadi. Ibu susah payah nyimpan uang. Ketika ibu meninggal, siapa yang untung? Nah, yang untung istri muda. Na'udzubillah nih. Rupanya istri muda, bapak soleha. Apa yang terjadi? Aku tak butuh uang kakak, aku tak butuh harta kakak, aku tak butuh cincinnya, aku tak butuh kalungnya, aku tak butuh gelangnya. Jual semua bang, kita berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mereka gandeng tangan sambil ngomong sama ibu, dada kakak. Masya Allah. Mau ibu digitukan? Mau ibu digitukan? Kalau tidak, silakan tulis nama. Yang belum jawab dengan jujur, yang belum catat namanya tunjuk tangan. Nah, Bapak Ibu, kita akan doakan orang-orang yang telah dicatat namanya ini, karena waktu kita sudah mulai singkat, lebih kurang kalau tak salah jam 12:30 ya. Ya, tinggal sedikit waktu lagi. Mari sama-sama Bapak Ibu Allah. Sudah lengkap semua Pak Ustadz? Sudah lengkap semua kita bacakan. Ibu-ibu yang mana di bawah di belakang tadi? Tulisannya aja namanya. Mana lagi yang lain? Cuma ini kah? Ya, baik. Ya, cuman ini yang baru tercatat Pak Ustadz. Ada lagi kertas di belakang. Oke. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang nanti yang sudah niat maju nih, yang sudah niat maju pengen dicatat namanya, mungkin bisa disebarkan kertasnya lagi Bapak Ibu dirahmati Allah. Mungkin saya pakai jami'an saja. Ya Bapak Ibu, karena waktu yang semakin singkat, maka Bapak Ibu penyesalan manusia yang terakhir adalah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'malna sholihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang aku mendengar ada orang kena siksa, sekarang aku baru lihat ada orang kena azab. Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup sekali lagi saja. Aku ingin banyak beramal soleh. Aku hidup lupa banyak amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Tiga ini ingat Bapak Ibu, penyesalan manusia, maka menyesallah dan sekarang sebelum datang penyesalan saat di ambang pintu kubur, karena tidak akan pernah diberi kesempatan oleh Allah. Na'udzubillah min
zalik. Baik Bapak Ibu, kita bacakan doa Al-Fatihah hazihin niyah wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jariba likuli khair, hasila likuli maksud, mani likuli bala, wa ijabah likuli hajat, khususan ya Allah li hajatina ila nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ahli bait wa li sahabati wa li tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa bil khusus ya Allah ila ruhi wal jasadi jama'atana ya Allah fi hadzal makan wa bil khusus ya Allah kami niatkan buat seluruh hajat jamaah yang hadir di tempat ini wa bil khusus ya Allah buat jamaah yang sudah berani maju ke depan dan mencatat namanya ya Allah ya Rahman, lipat gandakan uang yang dia titipkan untuk menuju ke Baitullah-Mu ya Rahman. Berangkatkan mereka dengan kun fayakun-Mu ya Allah. Berangkatkan mereka dengan ghairi hisab. Engkau yang menambahkannya ya Allah, Engkau yang menggenapkannya ya Allah, Engkau yang akan menghantarkannya ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau tidak akan pernah memberangkatkan orang yang mampu, tapi Engkau akan mendatangkan dan memberangkatkan orang yang mau dan punya keinginan ya Allah. Hari ini begitu dahsyatnya hamba-hamba-Mu ya Allah yang ada di tempat ini ya Rahman. Mereka memberanikan diri ya Allah, mereka punya keinginan ya Allah. Mereka tidak hanya sekedar pasang niat ya Allah, bahkan mereka menitipkan sedikit rezekinya ya Allah untuk dilipat gandakan agar bisa sampai ke tanah suci-Mu ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama Bapak Ibu kita tarik nafas dalam-dalam. Buang dengan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam. Buang dengan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam. Buang dengan kalimat la ilaha illallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan silap-silap kami ya Rahman ya Rabb. Andaikan ada di antara kami yang tidak percaya dengan ayat-ayat-Mu tadi ya Allah, maafkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Andaikan ada yang kurang yakin, ampunkan dan maafkan ya Allah. Karena luar biasanya kami ya Rahman, begitu dahsyatnya iblis mengganggu, menggoda kami, meracuni kami, membuat kami menjadi orang yang tidak pernah ya Rabbal Alamin bertambah imannya. Karena Engkau yang mengatakan ya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang bertambah imannya ketika disebutkan nama-Namamu, dibacakan ayat-ayat-Mu, bertambah imannya ya Allah, bergetar hatinya ya Rahman, bertambah dekat dengan-Mu ya Arhamar Rahimin. Hari ini ya Rabb, kami diganggu oleh iblis, kami digoda oleh iblis, maka ampunkan kami ya Allah, maafkan kami ya Rahman dengan kalimat istighfar ini ya Rabbal Alamin. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an fatub alaina taubatan nasuha wa tub alaina. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Asam lah kandis, asam gelubur, kedua asam menjadi bubur, menangis mayat
di pintu kubur, ya Allah. Menangis mayat di pintu kubur, ya Allah. Bikin kami menangis saat ini, ya Allah. Sebelum kami menangisi derita kami di ambang pintu kubur kami, ya Allah. Sebelum kami menangisi dosa-dosa yang kami buat, silap-kilap yang pernah kami lakukan di ambang pintu kubur kami, ya Rahman. Buat kami menangis hari ini, ya Allah, yang pernah membentak ayah dan ibunya, ya Rahman. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan ketika kufur, teringat badan ketika kufur. Sama-sama astagfirullah Rabban rahim, astagfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ma qadamna. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah kami perbuat, wa ma akharna, dosa yang pernah kami lakukan, wa ma asrafna, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lanna, dosa yang kami lakukan terang-terangan, wa ma asrafna, dosa yang kami lakukan berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minna, dosa yang engkau lebih mengetahui dibandingkan kami, ya Allah. Wa antal muqaddim, engkau yang maha menghapuskan dosa, hapuskan dosa kami, Allah. Wa antal muakhir, engkau yang maha mengampunkan dosa, ampunkan dosa kami, ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampunkan kami seampun-ampunnya, maafkan kami semaaf-maafnya, ampunkan dan maafkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sayangi kami dengan ampunan dan maaf-Mu, ya Rahman, ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ampunkan dosa seorang wanita yang telah mengandung kami sapi dan tulang lemaknya. Ampunkan dosa seorang wanita yang bersimpah darah, berderai air matanya, berkucuran keringatnya, wahnan ala wahnin, taruhannya melahirkan kami ke muka bumi ini, ya Allah. Ampunkan dosa seorang wanita yang kotor tangannya karena membersihkan kotoran kami, ya Allah. Ampunkan dosa seorang wanita yang pernah kami bentak dirinya, namun dia bersembunyi di dalam kamarnya sambil menengadahkan telapak tangannya dan menumpahkan air matanya, mendoakan kami, Allah, agar menjadi anak yang bahagia dunia
dan akhirat. Wanita itu ibu kami ya Rabbi. Andaikan ia masih hidup, tambahkan nikmat umur sehat dan berkahnya. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami menjaga dan merawatnya. Satu orang ibu mampu menjaga 10 anaknya, namun kami bersepuluh saudara tak mampu menjaga 1 orang ibu kami ya Rabbi. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan dan maafkan kami wahai Rabbi, yang sampai detik ini membiarkan ibu kami tinggal sendiri di dalam rumah dalamnya. Ampunkan dan maafkan kami wahai Rabbi, yang sampai detik ini membiarkan ibu kami tinggal sendiri di kampung halamannya. Ampunkan dan maafkan kami wahai Rabbi, yang sampai detik ini membiarkan ibu kami sendirian dan tak pernah kami berikan perhatian. Ampunkan dan maafkan kami wahai Rabbi, yang sampai detik ini tak pernah bertanya tentang bagaimana kabarnya. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa seorang laki-laki yang pergi pagi pulang petang, yang kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, yang tak pernah mengenal rezeki, yang mendoakan kami dari kejauhan, yang berbungkus lukus mengais rezeki. Ya Allah, untuk makan dan pendidikan kami. Ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Rabbal Alamin. Laki-laki itu ayah kami ya Rabbi. Andaikan ia masih hidup, tambahkan nikmat umur sehat dan berkahnya. Andaikan ia masih hidup, mampukan kami menjaga dan merawatnya. Andaikan kedua-duanya telah Engkau panggil, berikan mereka rumah di dalam surga-Mu, berikan mereka bagian yang terbaik di dalam surga-Mu, berikan mereka bagian yang terbaik di dalam surga-Mu. Andaikan kedua-duanya merindukan kami, sebagaimana kami merindukan mereka ya Rabbal Alamin. Kami rindu bayangan wajahnya, kami rindu melihat tangannya di rambut kami ya Rabbal Alamin. Kami rindu serindu-rindunya dengan pelukan tubuh hangatnya. Kami rindu serindu-rindunya dengan tutur kata nasihat dan tegurannya. Ya Arhamar Rahimin. Namun apalah daya, ayah dan ibu kami telah berada di pengasingan ya Allah. Sampaikan doa kami ini, kalimat almarhum ayah dan ibu kami ya Allah, agar mereka meridhoi kami dan kami dapat ridho ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal muslimin. Ya Rabb, jadikan kami manusia yang beramal baik. Waj'alna ya Allah minasy syakirin, jadikan kami orang yang pandai bersyukur. Waj'alna ya Allah minal mukhlisin, jadikan kami orang yang ikhlas dalam beramal. Waj'alna ya Allah minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar dalam menghadapi ujian ya Allah. Waj'alna ya Allah minat tawabin, mudahkan kami untuk bertaubat ya Allah. Telah banyak dosa dan maksiat yang kami perbuat ya Allah. Tak ada yang bisa mengampunkan dan menghapuskan catatan dosa dan maksiat itu ya Allah, kecuali ampunan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma atim ajalana wa umurna bi husnil khatimah. Panggil kami dalam keadaan sujud, panggil kami dalam keadaan salat, panggil kami sedang membaca Al-Qur'an-Mu, panggil kami setelah anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Qur'an, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya ya Allah. Anak yang tidak menzalimi kami di saat kami tua renta dan tak berdaya ya Allah. Anak yang mampu menjadi sahabat sakratul maut kami, membisikkan di telinga kami kalimat la ilaha illallah
Ada yang bisa memandikan jasad kami, ada yang bisa menggunakan kain kafan kami, ada yang bisa menjadi imam salat jenazah kami, ada yang tidak memperebutkan harta waris harta pusaka kami Allah, ada yang menghantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bukan ada yang mencampakkan kami ke dalam jurang api neraka jahanam-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal qiyamah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang sudah lihat di depan, yang kepada kami besar-besar dan usahanya untuk menuliskan namanya. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.